Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Chronicles of Narnia: Prince Caspian. Merupakan seri kedua dari Chronicles of Narnia yang dirilis pada tahun 2008. Seperti seri pertamanya, film yang diadaptasi dari novel seri fantasi anak-anak The Chronicles of Narnia karangan Clive Staples Lewis ini pun masih disutradarai oleh Andrew Adamson dengan anggaran $200 juta Amerika. Berdurasi 150 menit, seri kedua ini menceritakan 4 bersaudara keluarga Pevensie kembali ke Narnia setelah melewati 1300 tahun waktu di Narnia. Mereka dan Aslan telah menjadi legenda. Kedatangan mereka kali ini karena Pangeran Caspian meminta bantuan untuk merebut kembali tahtanya dan mengembalikan kedamaian Narnia. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai ketika seorang pangeran yang mewarisi tahta kerajaan Caspian terancam nyawanya karena sang paman yang bernama Miraz ingin merebut kekuasaan. Profesor sekaligus guru dari Pangeran Caspian yang telah mengetahui rencana jahat itu segera membawa pangeran kabur dan menyuruhnya untuk melarikan diri ke hutan. Ketika menghindar dari pengejaran pasukan Miraz, Pangeran Caspian terjatuh dari kuda yang ditunggangi dan bertemu dengan kurcaci yang menyelamatkan dirinya. Sementara itu, di luar dunia Narnia, Peter, Edmund, Susan, dan Lucy bersiap menuju sekolah. Mereka sedang menunggu kereta di peron ketika stasiun bawah tanah perlahan-lahan lenyap dan membawa mereka ke tepi pantai Narnia. Cair Paravel, istana mereka telah menjadi reruntuhan ketika mereka kembali. Sayangnya, tak ada siapapun di sana yang dapat menjelaskan apa yang terjadi selama mereka pergi. Di saat yang sama, istana Caspian tengah dirundung masalah dengan hilangnya pangeran. Semua orang dalam sidang para petinggi istana menuduh Miraz sebagai dalang kejahatan. Namun dia mengelak dan membuat cerita palsu bahwa Pangeran Caspian telah diculik oleh bangsa Narnia. Seorang kurcaci bernama Trumpkin yang tertangkap karena berusaha menyelamatkan Pangeran Caspian dibawa masuk ke dalam ruangan sebagai bukti penculikan. Di Paravel, Peter, Edmund, Susan, dan Lucy sudah mengambil alat-alat mereka kembali. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari orang-orang Narnia yang mungkin dapat menjelaskan apa yang terjadi selama mereka tidak ada. Di dekat aliran sungai, tak jauh dari Paravel, Trumpkin yang ingin dibuang oleh 2 prajurit diselamatkan oleh Susan, Peter, dan Edmund. Pada akhirnya, Trumpkin menceritakan bahwa Narnia direbut bangsa Telmarin selama ratusan tahun mengalami kekosongan tahta karena kehilangan raja dan ratu, serta kehilangan Aslan. Di rumah pohon, Pangeran Caspian dirawat oleh seekor luwak bernama Treflehunter dan kurcaci bernama Nikabrik yang memintanya untuk menyelamatkan bangsa Narnia. Treflehunter menjelaskan trompet Susan yang sempat ditiupnya, trompet yang dapat memanggil raja dan ratu Narnia kembali. Meski Pangeran Caspian terselamatkan, sayangnya sang guru yang masih bertahan di istana ditahan oleh Miraz karena membantu pelarian Pangeran Caspian, dan atas kabar kembalinya raja dan ratu Narnia, Miraz memerintahkan pembuatan jembatan dipercepat oleh pasukan Sopespian agar bisa segera menemukan pangeran. Dalam perjalanan menuju pedalaman hutan, Trumpkin banyak bercerita tentang Narnia yang kehilangan rumah dan kemerdekaannya di tanah mereka sendiri. Segala hal berubah, termasuk makhluk-makhluk di dalamnya. Mereka banyak yang menjadi liar dan berbahaya. Di dalam hutan, Pangeran Caspian yang dikawal Nikabrik dan Treflehunter dikejar oleh pasukan Jenderal Glozell lagi. Akibat pengejaran itu, Treflehunter terkena busur dan terluka. Untunglah di saat kepanikan menyerang pangeran, seekor tikus bernama Ripicip datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, Centaur dan makhluk-makhluk Narnia lainnya bermunculan di hadapan Pangeran Caspian. Raja dan Ratu Narnia bersama Trumpkin mencari jalan untuk mencari Caspian. Mereka berusaha menyeberangi sungai Rush. Di atas jurang, Lucy sangat yakin bahwa ia melihat Aslan yang meminta mereka untuk menyeberang. Tetapi baik Peter, Susan, dan Trumpkin tak ada yang mempercayainya. Hanya Edmund yang percaya. Tak ada pilihan bagi Edmund dan Lucy selain mengikuti kakaknya. Menjelang malam,
Pangeran Caspian sedang diadili oleh bangsa Narnia yang tersisa. Mereka mencapai kesepakatan untuk membantu Pangeran Caspian mengambil lagi tahtanya agar dapat mengembalikan kedamaian di Narnia. Pencarian jalan melalui Bruna harus dibatalkan karena pasukan Miraz dan Sopespian tengah membangun jembatan di sana. Mereka kembali ke tepian jurang dan Lucy secara tak sengaja menemukan jalan lain untuk menyeberang. Malam tiba dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Dalam mimpinya Lucy melihat pohon-pohon kembali menari dan mempertemukannya dengan Aslan. Sayangnya, saat Lucy terbangun dan datang ke tempat yang sama dengan mimpinya, ia tak menemukan Aslan, melainkan manusia banteng. Peter pun menahan Lucy karena berpikir bahwa manusia banteng itu tidak berada di pihaknya. Saat itu, Peter bertemu dengan Pangeran Caspian dan terlibat pertarungan sebelum Lucy memisahkan mereka. Kini, bangsa Narnia telah mendapatkan kembali raja dan ratu mereka. Miraz yang berada di Bruna mendapatkan kabar penyerangan dan perampokan senjata yang dilakukan bangsa Narnia. Ia marah besar sehingga memukul Jenderal Glozell. Pasukan Narnia bergerak mencari tempat untuk berlindung dan berlatih. Mereka pergi menuju Aslan Howe, tempat di mana meja batu berada. Peter keras kepala dengan rencana penyerangannya ke Kastil Caspian meski banyak yang menentang. Malam harinya rencana yang menimbulkan kontra tersebut dijalankan. Edmund mendarat lebih dulu dan melakukan penyerangan pertama menggunakan senter yang dibawanya. Ia memberi tanda sebagai komando yang lain untuk bergerak. Penyerangan masih dilakukan secara diam-diam. Satu persatu prajurit dikalahkan dan rencana Peter berjalan mulus. Sayangnya, Pangeran Caspian mengacaukan rencana mereka karena terbawa emosi setelah mengetahui bahwa kematian ayahnya dulu disebabkan oleh Miraz. Akibatnya, pasukan Narnia kewalahan menghadapi pasukan yang dikerahkan Miraz. Menyadari bahwa satu-satunya jalan masuk dan keluar akan tertutup, Peter memerintahkan pasukan untuk mundur. Nahas, setengah dari pasukan Narnia terlambat keluar dan tak bisa diselamatkan. Sekembalinya mereka ke Aslan Howe, terjadi pertengkaran karena Peter begitu marah pada Pangeran Caspian yang mengacaukan rencana mereka. Sementara tahta raja di Caspian telah diambil alih oleh Miraz yang sudah menyiapkan seluruh pasukan untuk menyerang bangsa Narnia. Kekalutan melanda hati Pangeran Caspian. Nikabrik mengambil kesempatan itu dan menawarkan kemenangan untuk Pangeran Caspian. Ia yang diam-diam masih memihak pada penyihir putih membawa dua monster pengikut setia penyihir putih yang membawa tongkat sihirnya. Begitu tongkat itu ditancapkan, muncul dinding es di mana sang penyihir tertahan di dalamnya. Pangeran Caspian panik dan ketakutan begitu menyadari siapa yang berada di hadapannya. Ia ingin melarikan diri, namun itu terlambat. Dua pengikut setia penyihir segera menahannya. Ketika hampir membebaskan penyihir dari kutukannya, Peter, Edmund, dan Trumpkin datang menyerang. Hampir saja Pangeran Caspian dan Peter terbuai oleh rayuan penyihir putih. Edmund dengan sigap menghancurkan dinding esnya. Setelah kejadian itu, Pangeran Caspian yang berbicara pada gurunya disematkan harapan untuk menjadi pengubah sejarah bagi bangsa Talmarin dan Narnia. Di saat yang sama, Peter dan Lucy sedang membicarakan tentang Aslan di meja batu sampai Edmund dengan tergesa-gesa meminta mereka keluar dan melihat pasukan Miraz telah datang dengan jumlah yang cukup banyak. Lucy berniat untuk mencari Aslan di hutan gelap atas perintah kakak-kakaknya. Ia akan berangkat ditemani Susan. Rencana lain dibuat atas saran Pangeran Caspian. Ia meminta Peter untuk mengadakan pertempuran tunggal antara dirinya dan Miraz. Ia yakin bahwa Peter akan jauh lebih unggul dan memenangkan pertempuran. Taruhannya adalah penyerahan diri. Tantangan diterima oleh Miraz. Pertarungan tunggal dimulai sementara Lucy dan Susan menyusuri hutan untuk mencari Aslan. Tetapi perjalanan mereka tidak mudah karena dihalangi pasukan Miraz. Susan harus membiarkan Lucy pergi sendirian sementara ia menahan prajurit yang menyerang mereka. Saat keadaan Susan terdesak, Pangeran Caspian yang diam-diam mengikutinya pun menyelamatkan Susan dan membawanya kembali ke Aslan Howe. Pertarungan tunggal semakin sengit dan sorakan terdengar dari kedua belah pihak. Peter berhenti dan beristirahat ketika Susan kembali serta mengabarkan keadaan Lucy. Pertarungan sengit dilanjutkan kembali. Miraz yang meminta beristirahat ternyata bermaksud untuk melakukan cara licik untuk membunuh Peter. Beruntungnya Peter bisa menangkis dan membalikkan keadaan. Ia menyerahkan akhir pertarungan itu pada Pangeran Caspian yang begitu ingin membunuh pamannya untuk merebut tahtanya kembali. Namun, berdasar belas kasih dalam hatinya, ia tidak membunuh Miraz. Ia hanya mengambil kembali tahtanya dan menyatakan akan kemerdekaan bangsa Narnia. Tetapi kelicikan diperbuat oleh Sopespian. Ia membunuh Miraz menggunakan busur milik Susan dan menuduh pasukan Narnia berkhianat atas janjinya. Perang tak bisa lagi dihindari. Serangan demi serangan diberikan pasukan Talmarin
kepada pasukan Narnia, tanah lapang telah berubah jadi medan perang mereka. Satu persatu nyawa dari masing-masing pihak terenggut. Peter sadar kalau pasukannya kalah jumlah. Ia memerintahkan Narnia untuk mundur dan kembali ke Howe. Tetapi Sopespian segera memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan jalan masuk Howe. Kini tak ada lagi pilihan bagi Narnia selain melanjutkan berperang dan mempertaruhkan nyawa. Di tengah hutan, Lucy telah berhasil bertemu dengan Aslan yang kemudian membangunkan pasukannya yang lain. Pohon-pohon hutan yang telah lama tertidur dan menghilang, pasukan Narnia telah hampir berada di ujung kekalahannya ketika bantuan dari Aslan datang pada mereka. Pohon-pohon besar menyerang pasukan Talmarin. Keadaan berbalik dan pasukan Talmarin mundur ke sungai Beruna. Di seberang sungai, Lucy sudah menanti mereka bersama Aslan. Auman Aslan membangunkan makhluk air yang kemudian menewaskan sebagian pasukan Talmarin, juga melenyapkan Sopespian yang berada di jembatan. Kedamaian kembali ke tanah Narnia yang kini memiliki raja barunya. Talmarin dan bangsa Narnia hidup bersama di bawah perintah Peter, Edmund, Susan, dan Lucy. Dan kini Raja Caspian, Aslan menawarkan untuk bangsa Talmarin dua pilihan, tetap di Narnia dan hidup damai bersama yang lainnya, atau kembali ke dunia manusia di mana mereka seharusnya berada. Peter dan Susan pun diminta pulang dan tak akan bisa kembali ke Narnia. Waktu mereka telah habis, namun Edmund dan Lucy masih bisa kembali jika sudah waktunya. Kepemimpinan Narnia diserahkan pada Raja Caspian. Lucy begitu sedih karena terpisah lagi dari Aslan. Mereka pun kembali lagi ke dunia dan melakukan rutinitas seharusnya. Lalu film pun selesai. Narnia seri kedua masih menakjubkan dengan sinematografi dan animasinya. Terasa sangat nyata dan hidup. Film bergerak dengan tempo yang stabil dan meyakinkan. Meski tidak banyak aksi dan ketegangan seperti pada seri pertamanya, namun hal itu tidak mengurangi kesan epik yang disajikan seri Narnia yang satu ini. Nada gelap dan suram lebih banyak muncul di beberapa adegan. Akting para pemerannya pun terlihat sangat baik, terutama Georgie Henley yang memerankan karakter Lucy. Ia benar-benar menarik perhatian saya dengan aktingnya yang luar biasa. Diselipi dengan sedikit sentuhan romansa antara Pangeran Caspian dan Susan, film ini jadi memiliki satu kesan manis dalam ingatan saya. Plot ceritanya tidak lagi menyajikan perselisihan antar empat bersaudara. Karakter-karakternya berkembang semakin baik. Secara keseluruhan, saya memang ingin mengatakan bahwa seri pertamanya tetap yang terbaik sejauh ini. Namun Prince Caspian tidaklah terlalu buruk, terutama adegan aksi perangnya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan merdeka.